Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita kembali di channel ini Kans Diksi. Oke, pada kali ini kita akan membawakan acara baru yang ada di channel ini, yakni acara podcast di syiar Ramadan tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Sebelumnya di sini kami adalah anak Stiksi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains dari semester 2. Nama saya Abdul Jabbar Al-Majid dan teman saya Muhammad Sofwan Taifidin Rahmat. Oke, kami di sini akan membawakan tema yang berkaitan dengan puasa. Sebelumnya saya akan membacakan dalil terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, berpuasalah seperti yang pernah diwajibkan kepada sebelummu agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Oke. Dari ayat ini kita akan memantik sebuah pertanyaan, yakni kenapa sih kita itu diwajibkan berpuasa? Ya, itu juga menjadi judul dalam podcast ini. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini kita tanyakan kepada Ayu Sobat. Ayu Sobat. Iya. Ya. Bagaimana kabarnya, Majid? Alhamdulillah. Ya, oke. Jadi seperti yang saya bilangkan ke pemirsa tadi ya. Oke. Kenapa sih kita itu diwajibkan untuk berpuasa? Oke, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya untuk menjawab. Jawaban saya bukanlah jawaban yang sempurna. Apabila ada salah, bisa diralat. Oke. Sebelum kita melakukan sesuatu, hendaknya kita mengetahui dahulu kenapa sih kita melakukan sesuatu tersebut. Mengapa agar yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar dan juga mantap. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai hal lain. Akan tapi nanti berkaitan dengan jawaban mengapa kita harus berpuasa. Di dalam jiwa manusia itu terdapat 3 komponen. Yang pertama komponen fisik, yang kedua komponen akal, dan yang ketiga itu komponen roh. Ketiga komponen ini harus kita isi dengan nutrisi-nutrisinya. Adapun fisik, nutrisinya yaitu berupa olahraga, misalnya makan dengan secukupnya, dan lain sebagainya berkaitan dengan fisik supaya fisik kita sehat. Yang kedua yaitu akal. Akal, nutrisi dari akal yaitu dengan kita memperbanyak baca, mendengarkan tausiah atau hal-hal yang berkaitan yang dimana itu dapat mempertajam pikiran kita. Adapun yang ketiga yaitu ruh. Ruh itu nutrisinya yaitu ibadah lillahi ta'ala. Ketiga komponen ini nutrisinya harus diberi dengan seimbang. Jangan sampai berat salah satu atau ringan salah satu, karena nanti terdapat istilahnya ketidakseimbangan. Adapun dari ketiga komponen ini yang paling berpengaruh yaitu komponen ruh. Ketika ruh baik, maka fisik dan juga akal akan ikut baik. Jika ruh buruk, maka fisik dan juga akal akan ikut buruk. Di dalam ruh sendiri terdapat takwa dan juga fujur. Takwa menghasilkan produk berupa ketaatan, sedangkan fujur menghasilkan produk berupa kemaksiatan. Adapun jika ruh kita isi dengan perbuatan amal soleh, maka ketakwaan itu akan meningkat sehingga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan meningkat. Akan tapi jika ruh kita isi dengan kemaksiatan, dengan ikrar kepada perintah-perintah Allah, maka fujur kita akan meningkat. Maka kita akan sering bermaksiat, entah itu mata, tangan, telinga, kaki dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena ruh itu adalah nutrisinya ibadah, maka salah satunya yaitu dengan berpuasa itu. Lalu ada jawaban lain, bukan jawaban lain sih, ada jawaban mengapa sih kita harus berpuasa. Yang pertama, yaitu sebagai konfirmasi keimanan kita. Di awal itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dari sini itu menunjukkan bahasanya Allah ingin mengonfirmasi seberapa kuat iman kita.
Karena iman itu adalah sebuah hal yang abstrak ya. Hal yang abstrak gak kelihatan. Kau orang ya. Ada orang. Kecuali orang itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanannya itu harus dibuktikan dengan berupa amal soleh. Amal soleh yaitu berupa ibadah itu tadi. Berupa ibadah itu tadi. Sama sebenarnya seperti halnya cinta akhirnya. Wah, cinta kan aku cinta kamu. Wah, kalau hanya perkataan itu kan belum mutlak gitu. Harus dibuktikan. Dibuktikan dengan perbuatan. Iya. Misalnya perhatian, peduli dan lain sebagainya. Sama konsep iman juga seperti itu. Kita mengatakan aman tuh billah, aman tuh Rasul, nggak bisa. Harus kita buktikan dengan perbuatan. Salah satunya ya apa? Ketika ada ayat-ayat panggilan berupa ya ayyuhalladzina amanu, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu berpuasa itu tadi. Nah, lalu ketika tingkat-tingkat keimanan itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ketika tinggi itu sami'na wa ata'na. Jadi zaman dulu ketika di Nabi Muhammad dapat wahyu, ya ayyuhalladzina amanu, maka orang-orang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na. Itu tingkat keimanan yang paling tinggi sinyalnya. Sinyal keimanan yang paling tinggi. Sama seperti halnya ini, gadget, akhir. Kalau gadget sinyalnya lemah, untuk komunikasi kan ngelek, putus ya. Ketika sinyalnya tinggi, lancar. Mau bicara sepuasnya pun bisa. Sama seperti itu. Ketika keimanan rendah, maka komunikasi kita kepada Allah itu kan terputus-putus. Nah, ketika keimanan kita tinggi, maka komunikasi dengan Allah itu lancar. Kita berdoa, Allah kabulkan. Apa-apa maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama, alasan mengapa kita berpuasa. Untuk mengonfirmasi keimanan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Peningkatan iman atau penguatan iman. Penguatan iman itu melalui ruh itu tadi. Kan ada takwa dan juga fujur. Takwa itu hasilnya waktu ketaatan yang dimana dalamnya terdapat iman. Nah, dengan ruh tadi kita isi dengan ibadah berupa puasa. Nah, maka ruh kita akan ternutrisi dengan amal-amal soleh. Dan ketika amal soleh itu terisi, maka yang menaikkan takwa. Menaikkan takwa. Maka fujur otomatis turun. Artinya fujurnya terpendam sama takwa. Nah, ketika takwa naik, semua amal perbuatan kita pasti akan baik. Pikiran kita akan baik, fisik kita akan baik, dan lain sebagainya. Seluruh perbuatan akan baik. Oleh karena itu, dengan berpuasa sebenarnya itu menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi itu mungkin dua alasan mengapa kita harus berpuasa. Yang pertama untuk mengonfirmasi keimanan kita, dan yang kedua yaitu untuk menguatkan atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu tadi akhi masjid. Ketika kita beribadah maka ruh kita kan terisi. Maka ketakwaan kita meningkat. Dengan ketakwaan meningkat ini efeknya itu banyak. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi ketika kita bertakwa, takwa kita meningkat, maka Allah memberikan jalan kemudahan kita ketika menghadapi kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ditambah dengan rezeki yang tak disangka. Terus ada lagi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Dipermudah ya. Iya, kita belajar apa? Allah kasih ilmunya. Nah, lalu ada lagi misalnya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kalau ingin bahagia dunia akhirat, maka ya dengan meningkatkan takwa kita. Menjadi orang yang muflih ya. Betul sekali, menjadi orang yang muflih. Lalu di akhirat ini ayat tadi dikatakan la'allakum tattaqun. Jadi di situ terdapat kalimat la'alla. La'alla itu menunjukkan bahwasanya segala sesuatu tidak dapat diraih kecuali dengan kesungguhan. Jadi untuk mendapatkan ketakwaan tadi, maka puasa kita itu harus sungguh-sungguh. Gak boleh main-main. Mungkin yang biasanya pesta sepak bola pagi-pagi sembunyi-sembunyi. Nah, itu banyak setannya itu di masjid. Jadi harus benar-benar puasanya serius, gak boleh kok main-main. Jadi lillahi ta'ala mukhlishan lillahi ta'ala. Jadi seperti itu, masjid. Sekitar puasa. Pada seperti itu ya. Mengapa kita harus berpuasa? Jadi seperti itu.
Nah, tadi kan Ahmad Wajid sudah tanya saya nih. Oh iya. Sekarang saya tanya kepada Ahmad. Oh oke, nggak apa-apa. Eh, berpuasa 30 hari itu kira-kira sedikit atau maksudnya bentar atau lama sih? Kalau saya sih jawabnya itu nggak bentar, nggak lama, cukup. Oh, cukup. Cukup. Kenapa? Gini, kita satu hari itu berapa jam? 24 jam. 24 jam. Tubuh mencerna makanan tuh kira-kira berapa jam lagi sobat? Mencerna makanan kata Pak Fendi itu ini sekitar pertengahan malam sampai sebelum subuh. Itu kalau mencernanya saja belum sampai keluarnya juga. Iya. Tapi dalam beberapa tulisan yang saya baca itu antara 22, 32 sampai 72 jam. Nah, selama itu, nah kita sahur itu jam berapa ya kira-kira? Ya, sebelum maghrib lah jam 3. Itu sebelum subuh ya? Iya, sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Ya, maafkan ya Pak Mirsa, mungkin agak ngebleng ya. Ya, sebelum subuh. Nah, lalu kita buka jam Maghrib. Oke, buka maghrib. Sekitar jam 4 lah kira-kira. Sampai jam setengah 6 ya. Iya. Itu kira-kira berapa jam ya? Enggak sampai 13 jam, enggak sampai kan? 12 jam setengah lah. Ya, nah. Itu makanan belum tercerna dengan sangat-sangat sempurna. Jadi dengan puasa itu dalam satu harinya ya, bayangkan kalau kita nggak puasa setiap hari dan apa yang ada di dalam tubuh kita menumpuk, ayo gimana? Loh kan? Ya, jadinya saya bilangnya itu cukup lah, kayak gitu cukup. Nah, lalu kenapa sih orang Islam itu kalau puasa itu harus memakai waktu puasanya itu semaksimal mungkin gitu loh. Nah, kita tahu salah satu alasan yang antum berikan tadi itu salah satunya adalah meningkatkan iman. Nah, meningkatkan iman. Salah satu cara meningkatkan iman itu adalah dengan memaksimalkan waktu yang ada. Kita tahu bulan puasa itu penuh rahmat. Penuh rahmat. Ya, pemirsa, bulan puasa itu penuh rahmat. Maksimalkan. Oh, ada dalil orang dari itu ada pahalanya ya. Iya. Ada pahalanya. Oh, Gimana itu? itu bagaimana ya? Wah, sekarang kita dipikir saja, analogikan. Kita tidur dapat pahala. Coba kalau kita baca Quran, kalau ada yang tanya, wah, baca Quran tuh sulit, nggak bisa ini. Oh, saya ada trik. Sholat sehari berapa kali? Oh, 5 kali. Oh, satu juz itu berapa halaman? 10 halaman. 10 lembar. Oh, 10 lembar. Ya, 10 lembar. Oh, satu lembarnya 2 halaman. Sholatnya 5 kali. Oh, sebelum sama sesudah sholat baca satu lembar atau satu aja. Oh, jadinya satu hari dapat 1 juz ya. 30 hari dapat. Wah, rahmatnya banyak. Kerenan ya puasanya. Oke, itu yang pertama. Lalu kita perlu ingat, salah satu rukun Islam itu apa ya kira-kira? Puasa. Oh iya, puasa. Kita itu orang Islam. Seperti ayat yang kami babarkan tadi. Nah, di sana ada kata Alaikum siam. Alaikum kan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, orang-orang Islam. Orang Islam yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa. Makanya sampai masuk rukun Islam itu kayak gitu kan. Kalau kita bicara tentang puasa, seringkali kita itu melihat orang puasa itu mencari suatu malam. Malamnya itu orang-orang itu mengatakan, itu 10 hari sebelum Idul Fitri itu antara 10 hari sampai hari Idul Fitrinya itu malam yang mustajab banget itu. Wah, kita harus nyari itu. Nah, itu juga salah satu faktor mengapa bulan puasa itu sangat dihormati oleh Allah, karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran, pemirsa. Nah, kalau kita bicara tentang malam Lailatul Qadar, bayangkan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Wah, kita hidup berapa bulan? Masya Allah, kita insya Allah gak sampai ya, sampai 1000 bulan hidup gak sampai. Kita sudah meninggal dulu. Bismillah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah semua. Ya.
Bayangkan kita pada saat malam itu kita bangun, kita sholat tahajud, kita merintih, kita nangis, kita baca Quran, kita berdoa dikabulkan ya Allah. Sungguh enak sekali ya hidup itu ya. Sebagai nutrisi ruh juga ya. Betul sekali. Nutrisi ya, gitu. Oke, itu malam Lailatul Qadar. Lalu yang terakhir, kita ingat kalau puasa itu akhir-akhirnya itu ada takbiran. Ada takbiran. Betul sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai malam itu sampai Idul Fitri sampai seterusnya, kita itu mendapatkan sebuah kemenangan. Itu hari kemenangan Islam ya, ahli sobat pemirsa ya. Oke, pada malam itu kita mendapatkan kemenangan. Jadi apa yang kita jalankan ketika puasa, ketika kita ikhlas dalam melaksanakannya ya. Ikhlas juga itu ya, yang tadi disebutkan itu adalah urusan kita sama yang di atas ya. Jadi kita harus membuktikannya dengan amal. Dengan saat berpuasa itu lalu kita menuju ke hari kemenangan, akhirnya kita mendapatkan keberkahan yang maksimal. Oke, semoga kita semua diberkahi oleh Allah semua. Mungkin ini pertanyaan atau mungkin saya butuh sebuah pernyataan terakhir dari ahli sobat. Menurut ahli sobat saja, kira-kira kalau kita berpuasa terus kita maksimal, kita itu dapat apa ya kira-kira? Kalau misalnya kita berpuasa maksimal dan juga serius ya. Serius ya? Ada seriusnya ya? Saya lupa ya. Ini Ada dilala ya. Di kalimat ayat terakhir itu kan la'alakum tattaqun. Pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan simple. Kalau sekarang itu simple present, simple continuous sama simple future. Jadi sekarang, besok dan minggu depan. Ketika kita puasa dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maksimal, dan semuanya kita isi dengan penuh dengan amal ibadah, maka keimanan akan tetap membara dalam hati kita secara berkelanjutan sampai puasa akan datang lagi. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita puasa terus kita hanya enak-enakan mengandalkan tidur, itu berarti nggak maksimal, juga kurang diridhoi ya, kurang serius. Istilahnya mubadir ya. Jadi kayak ini mubadir, kita dapat Ramadan terus kita sudah tahu ya Ramadan itu datang bertubi-tubi pada bulan itu ya, terus tapi kita kurang maksimal. Oke. Jadi kesimpulannya itu, mengapa kita berpuasa? Sebenarnya jawabannya simpel. Agar kita menjadi orang yang lebih baik. Oh, jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu saja ya. Oke, karena tadi ahli sobat sudah menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah dengan berpuasa maka sejatinya menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka dari itu bersemangatlah dalam jalan hidup, maksimalkan kita dalam berpuasa, tetap selalu berdoa dan selalu minta perlindungan oleh Allah. Kalau berdosa, kita mohon ampunan agar kita semua diampuni. Oke, mungkin itu saja ya diskusi hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih pemirsa, semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Kita Fibal Jaya, Barudawa Wainaya, Izawajatum Minna Kotoyana, Assalamualaikum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.